Prof sekarang cucu udah berapa Prof cucu? Alhamdulillah cucu 1 dari anak tertua. Oke. Udah Kalau ibu umur setahun. berapa? Umur 1 tahun. 1 tahun. Ya, IndiQ, Prof ini punya juga waktu itu mengharumkan nama ini ya. Tahun kemarin ya Prof ya. Salah satu anak putri Prof itu menjadi putri dari Putri Indonesia Bengkulu Prof ya, benar ya? Betul, ya. Itu anak keberapa itu Prof? Anak Prof? Kedua. Anak kedua. Kalau yang pertama Prof, siapa namanya Prof? Anak saya yang pertama Adrian namanya, dia ikut di bidang saya, jadi dia S1-nya di bidang komputer, kemudian S2-nya di bidang data science. Oke. Dan dia juga S2-nya di Inggris sama dengan saya. Wah, keren. Sekarang udah di Jakarta bekerja. Oke. Nomor 2 baru selesai dokter, baru mau siap-siap untuk internship, tapi karena Corona ya. Corona kayaknya tertunda. Oke. Berarti sepasang berarti Prof ya? 3, jadi yang paling kecil sedang skripsi, mestinya juga udah selesai, tapi karena Corona ini jadi dia di civil engineering, yang 3, teknik sipil, yang membutuhkan laboratory work, ini yang tidak bisa dilakukan selama COVID. Prof, kalau ini ibu dari mana Prof? Istri maksudnya? Istri saya dari dusun juga sih, jadi mertua saya yang laki-laki itu dari Kinal, yang perempuan itu dari Simpang Tiga. Tapi mereka tinggal di Bengkulu dulu. Ini luar biasa, saya sebenarnya penasaran, masih banyak sih yang kita tanyakan. Prof udah kemana-mana, tapi tetap yang terbaik adalah orang kita sendiri Kaur. Oke, IndiQ, itu tadi nostalgia perjalanan kecil Prof yang luar biasa menginspirasi. Beliau masih ingat betul bahasa dan perjuangannya 3-4 jam dari Padang Uci ke mana. Oke, tadi udah 3-4 hari. Oh, 3-4 hari, maaf. 3-4 hari, sorry. Prof, tadi udah disinggung ada Jogja. Jadi S1-nya Prof di mana waktu itu Prof? Kok bisa Prof Bapak, maksudnya dari dusun, kok tiba-tiba bisa kuliah di Jogja? Gimana ceritanya itu Prof? Iya, jadi waktu di SMA menjelang selesai, kelas 3 SMA itu kita mendapat informasi-informasi tentang program-program dari berbagai perguruan tinggi. Nah, saya tertarik untuk masuk ke salah satu perguruan tinggi di Jogja, Gajah Mada. Jadi saya apply ke sana. Oke. Dengan jalur namanya dulu Perintis 2. Jadi Perintis 2 itu kayak sekarang itu mungkin semacam SNMPTN. Jadi dia scouting, talent scout, mencari berdasarkan atas prestasi dan bakat. Jadi dengan informasi dari raport itu yang dikirimkan. Dan kita anak-anak kelas 3 ya biasalah nyebar lah. Cuman kalau saya memang cuma satu-satunya yang saya kirimin ya Gajah Mada, tidak ada yang lain. Oke. Berarti dulu hanya Prof sendiri ya yang dikirim ke Jogja? Yang diterima saya sendiri ya waktu itu. Oke. Dari satu kelas. Oke. Prof, gimana perasaan Bapak sama Ibu waktu tahu bahwa Prof ini lulus di Jogja, di UGM? Pertama bingung karena mereka tahu itu jauh sekali dan gimana caranya ke sana gitu ya. Dan bayangan mereka kuliah itu juga akan mahal sekali gitu. Jadi dari mana dapat uangnya gitu. Itu jadi kebingungan itu, bukan euforia kesenangan yang saya rasakan bahwa ini gimana ya gitu. Saya juga berpikir-pikir setelah diterima,
gimana caranya gitu. Ya. Jadi bukan, saya juga tidak lantas, senang sekali karena terima. Gajah Mada just another university mungkin pada saat itu di mata kita di SMA gitu ya. Betul. Jadi gimana solusinya Prof akhirnya bisa berangkat? Ya, jadi akhirnya ya ayah bapak coba melakukan kalkulasi gitu ya. Ya pokoknya paling nggak bisa survive untuk 2 atau 3 bulan aja dulu gitu di sana. Sehingga kakak saya yang tadinya memang saya ikutin di mana itu ditugaskan untuk mengantar saya ke Jogja untuk berangkat ke Jogja. Pada zaman itu transportasi masih sangat susah artinya untuk berangkat ke Jogja. Jadi diantarkan sama kakak. Gimana perasaan ibu waktu melepas Prof? Dan Prof juga meninggalkan bapak sama ibu? Ya tidak terlalu ini drama ya, karena ya mungkin karena kita berkeluarga, satu keluarga kan 9 orang, jadi banyak banget. Kalau satu orang pergi ya mungkin bukanlah drama yang terlalu inilah. Tapi saya yakin ibu sangat-sangat concern artinya ntar gimana ya, dan meskipun secara umur sudah mencukupi, tapi saya sampai dengan kelas 3 SMA saya masih termasuk kecil, jadi badan saya itu terbilang kecil dibanding yang lain, jadi kayak masih anak kecil. Jadi Prof jadi akhirnya kan Prof berada di UGM ya, dan UGM sampai sekarang kan masih salah satu yang terbaik di Indonesia. Gimana Prof sendiri orang kampung nih, bisa kuliah pertama kali menginjak UGM waktu itu gimana Prof perasaan waktu itu? Ya agak deja vu sebetulnya, persis pada saat saya masuk SMA Negeri 1 Mana dari dusun kan SMP-nya gitu. Nah, cuman challenges atau tantangannya sangat-sangat besar. Jadi saya ingat betul di hari-hari pertama bertemu dengan teman-teman seangkatan, sebagian ngomongnya udah bahasa Inggris gitu ya, kemudian dengan kita yang bahasa Indonesia aja belum lurus gitu kan. Kemudian bicaranya academics, mereka membicarakan pelajaran yang sudah kita nggak pernah dengar gitu kan. Jadi itu semester pertama benar-benar struggle. Tapi saya bertekad bahwa I did it before, artinya di SMA juga begitu dulu. Gitu. Jadi, saya menganggap let's do it again, kira-kira gitu. Jadi semester pertama nilai saya agak hancur, jadi ada 1 mata kuliah yang tidak lulus di semester pertama. Gitu, kira-kira. IPK-nya berapa semester 1 waktu itu? Masih ingat nggak kira-kira? Aduh, kayaknya jadi ada saat mungkin sekitar 3 kali ya tadi. Yang lainnya A, B, gitu, tapi ada 1 yang D. Gimana ketika Prof kuliah di UGM, untuk biaya pendidikannya gimana Prof? Tadi kan dipesan sama Bapak ya 3-4 bulan. Itu juga menarik. Setelah sampai di Jogja, saya mendapati bahwa ternyata biaya hidup di sana murah sekali. Jadi untuk makan pagi itu saya bisa hanya dengan Rp100. Kadang-kadang bisa bahkan 75 atau 50 rupiah juga memungkinkan. Saking murahnya hidup di sana. Nah kemudian mulai berhitung, saya hitung kalkulasi Bapak cukup untuk menyediakan sekitar Rp12.500 per bulan untuk saya, untuk makan. Kemudian untuk penginapan atau kos-kosan, saya akan cari yang bayarnya bersama-sama gitu, jadi biar lebih murah. Nah itu di awal-awal
saya merasa cukup ringan beban. Kebetulan di saat tahun yang sama itu ada sepupu yang juga satu dusun ke Jogja juga. Oke. Jadi dia duluan setahun gitu ya. Okay. Jadi saya ada teman di situ. Oke. Selama S1 dapat beasiswa, Prof? Iya. Jadi setelah tahun kedua saya mendapat beasiswa Super Smart. Wow. Jadi bayangkan biaya hidup saya itu hanya 12.500 per bulan. Tapi saya dapat beasiswa itu mulai yang pertama itu sekitar 15.000 per bulan sampai ada 25.000 rupiah per bulan. Jadi beasiswa saya itu lebih dari cukup untuk biaya hidup. Berarti dari dulu Super Smart memang ada ya, Prof ya? Karena udah ada. Ya. Oke. Kemudian saya juga setelah tahun kedua, saya mulai ikut ngisi bimbel gitu ya, bimbingan belajar. Iya.